Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia sehingga pada pagi ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini seperti biasa. Ini adalah kajian terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan khususkan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu pembahasan tentang Lailatul Qadar dan pembahasan khusus tentang kapan kita akan berhari raya. Tapi ini bukan pengumuman, yaitu pembahasan mengenai cara seorang muslim berhari raya dalam tinjauan fikih Islami. Jadi bukan untuk mengumumkan kapan jatuhnya Lebaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kedua masalah tersebut, nah di sini kita ingin menyampaikan satu faedah, hadis yang sahih ikhwani fillah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini juga ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Ya, tentunya Lailatul Qadar adalah malam di mana kita diperintahkan untuk banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yaitu maafan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya taubat dan inabah, memperbaharui kembali azam kita, tekad kita, semangat kita untuk menyambut hari-hari berikutnya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, meningkatkan kualitas amal ibadah, ilmu, dan keimanan kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan memperbaiki waktu. Ikhwani fillah, tentunya waktu sebagaimana yang kita ketahui ada tiga. Ada waktu masa lampau, waktu masa sekarang, dan waktu masa yang akan datang. Ketiga-tiganya dapat kita isi dengan kebaikan. Waktu masa lampau ini bisa kita isi dengan istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kemaafan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita. Waktu masa sekarang kita isi dengan amal saleh, yaitu amal saleh yang harus kita lakukan pada saat ini. Dan ya, masa yang akan datang kita isi dengan azam, dengan niat, dengan keinginan yang kuat untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang terbaik. Ini merupakan azam, ya, di masa yang akan datang. Jadi ketiga masa itu dapat kita isi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Berkaitan dengan mengisi masa dengan kebaikan, ini adalah penting. Karena itulah dia usia kita, umur kita, ya, usia manusia itu hari-hari yang dilewatinya. Usia manusia adalah hari-hari yang dilewatinya.
Sebagaimana dikatakan dalam satu pasal, ya, yang berlalu tinggallah kenangan sementara harapan masuk dalam impian. Maka manfaatkanlah waktu yang ada padamu. Manfaatkanlah waktu yang ada padamu. Walak as-sa'ata allati kunta fiha. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini hadis mungkin sudah masyhur, populer, sering kita dengar. Yaitu Rasulullah mengatakan kana fi man kana qablakum rajulun. Dahulu, ya. Dahulu kala tersebutlah seorang laki-laki yang telah qatala tis'atan wa tis'ina rajulan, yang telah membunuh berapa? 99 orang. Lalu ia minta ditunjukkan kepada orang alim di muka bumi. Lalu ia dianjurkan menemui seorang pendeta. Fa'ata rahiban. Lalu ia mendatangi pendeta tersebut. Maka di depan pendeta itu ia mengaku telah membunuh 99 jiwa. Apakah terbuka pintu taubat baginya? Ia bertanya demikian. Si pendeta menjawab, tidak. Maka lelaki itu pun membunuh si pendeta tersebut hingga lengkaplah koleksi yang dibunuhnya menjadi 100 jiwa. Kemudian ia minta kembali ditunjukkan kepada seorang alim. Maka ia pun dianjurkan agar menemui seorang ulama. Di hadapan ulama itu ia mengaku telah membunuh 100 jiwa. Masihkah terbuka pintu taubat baginya? Demikian tanyanya. Maka ulama itu pun menjawab, ahli ilmu ini pun menjawab, iya. Siapakah yang kuasa menghalanginya dari bertaubat? Siapakah yang kuasa untuk menghalangi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tapi pergilah ke negeri A. Di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan tinggalkanlah negerimu. Maka ikutlah beribadah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu sarang kejahatan. Maka berangkatlah laki-laki itu menuju negeri yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Di tengah perjalanan maut merenggut-nya. Maka berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, ia datang untuk bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Malaikat azab berkata, ia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Maka datanglah malaikat yang menjelma dalam wujud manusia. Lalu oleh kedua malaikat tersebut ia diangkat sebagai hakim untuk menentukan perkara yang mereka perselisihkan. Maka malaikat tersebut berkata, ukurlah jarak antara dua negeri yang ditinggalkan dan ditujunya. Ke negeri manakah ia lebih dekat? Maka masukkanlah ia ke dalam golongan penduduknya. Maka mereka pun mengukur jaraknya. Maka mereka dapati ternyata ia lebih dekat kepada negeri yang hendak ditujunya. Maka diambillah rohnya oleh malaikat rahmat. Jadilah dia orang yang beruntung. Muttafaqun alaih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlalu banyak faedah yang ada di dalam hadis ini. Namun kita akan keluarkan sebahagian darinya. Ya, dalam kisah yang sahih di atas jelas bahwa laki-laki itu berusaha untuk memperbaiki 3 masanya. Setelah ia bertaubat dari masa lalunya, ia bertekad tidak mengulanginya di masa mendatang. Kemudian ia melakukan satu amalan yang sangat penting dalam hidup manusia. Apa itu? Sangat penting. Iya benar. Yaitu menuntut ilmu Ibn Fiddin. Ketika dia bertaubat, dia menjadi seorang thalib, menuntut ilmu. Dia punya azam untuk itu dan dia lakukan. Sayang pada kali yang pertama dia ditunjukkan kepada orang yang salah, maka kebaikan belum bisa diharapkan darinya. Berapa banyak orang yang taubat sekarang ini, tapi sayang Ibn Fiddin tidak mendapatkan orang yang tepat. Orang-orang yang masuk Islam
masuk Islam jadi sufi, jadi ahli bid'ah. Maka seorang alim mengatakan jika kau lihat seorang pemuda tumbuh ya bersama seorang ulama ahlu sunnah, maka harapkanlah kebaikan darinya. Jika engkau lihat seorang pemuda tumbuh bersama ahli bid'ah, maka jangan harapkan apa-apa darinya. Belum bisa diharapkan kebaikan darinya. Namun karena azamnya yang benar, azamnya yang tulus, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perlu azam, dalam hidup ini perlu azam, perlu tekad. Ya, karena tekad merupakan separuh dari perjalanan mencapai tujuan. Karena tekadnya yang benar, tekadnya yang lurus. Ya, barang siapa yang sungguh-sungguh dia pasti mendapatkannya. Barang siapa yang mencari dan mengejar dia pasti akan sampai. Ya, man qafa adlat wa man adlat balaghal manzil, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang bergegas, man qafa, barang siapa yang khawatir, yang takut, maka dia akan bergegas. Dan barang siapa yang bergegas, dia akan sampai ke tempat tujuan. Balaghal manzil. Namun orang yang bermalas-malasan tertinggal di belakang, sampai kapanpun dia tidak akan sampai ke tujuan. Karena iman laisa bitahalli wala bitamanni. Islam, iman, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah dengan angan-angan atau bukanlah dengan kepura-puraan. Tapi dengan apa? Dengan azam yang disertai dengan apa? Amal. Azam yang dibenarkan dengan amal. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Coba lihat laki-laki yang beruntung ini. Ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini modal yang paling besar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia perbaiki masa lalunya dan dia berazam untuk ke depan dia tidak akan mengulanginya lagi. Tolong dimatikan dulu HP-nya. Dan di masa mendatang dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Kemudian yang paling menentukan adalah dia mengisi waktunya pada saat itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama dia lakukan. Dia minta ditunjukkan kepada seorang alim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa pada kali yang pertama dia tidak ditunjuki kepada alim yang tepat, maka kejahatannya tidak berkurang. Malah dia tambah satu koleksi dari kejahatannya. Genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Nah, ketika dia ditunjuki kepada seorang alim, ulama yang benar-benar paham, yang benar-benar berilmu, yang tahu apa yang seharusnya dia lakukan, maka ia pun mendapatkan keberuntungan. Ya, beruntung dalam kehidupannya. Demikianlah sebagian orang ada yang mendapatkan keberuntungan hanya dalam beberapa saat dan beberapa detik. Nah, itu bukan merupakan hikmah dan rahasia ilahi yang hanya Allah yang Maha tahu. Berapa banyak orang-orang yang begitu dia bertobat, memperbaiki dirinya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin. Itu banyak kita dapati contoh-contohnya ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia menuntut ilmu. Di sini pentingnya ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, seperti yang sudah kita singgung pada awal Ramadan dahulu, yaitu pentingnya mempertahankan status sebagai penuntut ilmu, talibul ilmi. Ya, jadilah kamu talibul ilmi sebelum menginjak kepada jenjang level yang berikutnya, yaitu apa? Alim Rabbani, walakin kunu Rabbaniyin. Akan tapi jadilah kamu Rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, dengan apa-apa yang kamu ajarkan dari Alkitab, Al-Quran, dan dari apa-apa yang kamu pelajari darinya, itu tidak lepas dari proses belajar dan mengajar. Ya, proses belajar dan mengajar. Yang mana proses belajar dan mengajar ini hanya melibatkan dua orang, alim Rabbani atau muta'allim ala sabilin najar. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di luar itu adalah hamdun ri'a, orang-orang awam
yang berada di tepi jurang kehancuran, di tepi jurang. Kita dapat bayangkan nasib orang yang berada di tepi jurang, sangat berbahaya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga ya kita diberi hidayah dan taufik untuk tetap meniti jalan menuntut ilmu ini. Dan harus kita prioritaskan. Kita harus punya azam. Dan kita harus memiliki audit untuk tahun ini, untuk tahun yang berikutnya dan selanjutnya, apa yang bertambah dari ilmu dan amalnya. Ini harus bisa menjadi perhatiannya. Nah, demikian Ibn Fiddin azani Allah wa iyyakum. Seseorang tidak tahu dia kapan akan mati. Nah, orang ini dia tentu tidak tahu bahwa begitu dia hijrah, begitu dia dapat ilmu yang sahih dari seorang alim rabbani yang menunjukinya kepada perkara yang harus dilakukannya pada saat itu, dan dia langsung mengerjakannya. Qadarullah, ya qadarullah. Ternyata itulah dia ajalnya, sampai di situ ajalnya, dan ternyata dia berhasil, ya, dalam perjalanannya itu. Setelah diukur ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dituju. Artinya dia bersegera untuk melakukan ya ilmu yang telah didapatkannya itu. Maka jadilah dia orang yang beruntung. Malaikat rahmat yang membawa ruhnya. Seperti yang kita ketahui dalam hadis Al-Bara bin Azib, bahwa Rasulullah menceritakan tentang nasib dua orang manusia yang berbeda. Ya, manusia yang saleh, mukmin, dan manusia yang kafir, fasik. Yang mana orang yang saleh dan mukmin ini turut untuk menjemput ruhnya. Siapa? Malaikat-malaikat yang putih berseri wajahnya, membawa wangian dari surga dan kafan dari surga. Nah demikian. Lalu membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat rahmat. Sebaliknya manusia atau orang yang fasik ataupun kafir, maka yang menyebutnya siapa? Yaitu malaikat azab yang bengis, yang hitam legam wajahnya. Dia membawa ramuan neraka yang bau, ya, dan bawa kain kafan dari neraka yang kasar, lebih kasar daripada wal. Nah demikian Ibn Fiddin azani Allah wa iyyakum. Coba lihat. Nah ketika dia menemui alim tersebut, dia bertanya, dia menuntut ilmu kepada alim tersebut, dia berkata, apakah ada pintu taubat bagiku? Dia alim itu mengatakan, iya. Apa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia menunjuki apa yang harus dilakukannya, yaitu segera berhijrah dari negeri sarang kejahatan, tempatnya tinggal, tanpa memberi angin bagi angan-angan yang membuai. Ya, alim itu segera menunjukinya untuk satu amalan yang perlu dilakukannya pada saat itu, yaitu hijrah, meninggalkan negeri yang buruk menuju negeri yang baik, meninggalkan negeri yang penuh dengan syirik menuju negeri yang hidup dengan tauhid. Ibn Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Berhubung itulah amal yang wajib dilakukannya pada saat itu, pada detik itu, maka ia pun memperoleh ampunan. Ia bersegera melakukannya, dan akhirnya Ibn Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ia mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Demikianlah Ibn Fiddin satu hadis yang mungkin kita dapat memperoleh faedah dari hadis tersebut. Ya, seorang laki-laki yang beruntung, yang mana dia telah masa lalunya penuh dengan kejahatan, namun dia dapat tutupi itu dengan taubat, menuntut ilmu, dan segera beramal, berazam kepada kebaikan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya, yang pertama at-taubah, ya, bertaubat, berinabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Ya, bertaubatlah kamu seluruhnya wahai kaum mukminun. Kemudian berikan kepada kita semangat, motivasi untuk menuntut ilmu. Dan ketiga, Ibn Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, diberi kekuatan untuk beramal. Nah demikianlah yang berkaitan dengan faedah yang dapat kita petik dari hadis tersebut.
Nah, kemudian masalah yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini, pada malam ini adalah mengenai malam Lailatul Qadar. Ya, kita sering mendengar malam Lailatul Qadar. Ya, sejak kecil sebagian orang bahkan berusaha untuk merayakannya tapi dengan cara yang salah, seperti misalnya menyalakan lilin dan sebagainya. Ada yang melakukan sholat Lailatul Qadar. Ini tidak ada sholat Lailatul Qadar. Yang ada adalah sholat malam di malam-malam ganjil yang diperkirakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar ini ini kita ambil pembahasannya dari buku yang ditulis oleh Husain bin Audah Al-Awaisha Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqh Al-Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah. Keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar ini memiliki keutamaan yang sangat agung di antaranya adalah hiya khairun min alfi syahrin. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya afdhal layali Ramadan, dan ini merupakan malam paling afdal, malam paling terbaik di dalam bulan Ramadan. Tentu saja ikhwan fillah, satu Ramadan itulah hari-hari yang terbaik selama 1 tahun. Nah, kemudian yang terbaik di antara hari-hari bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat komplit berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ya, di sini ada satu poin yang perlu kita perhatikan, yaitu tanazzalul malaika. Ya, turun secara bertubi-tubi, itu namanya tanazzul. Ya, nazzala, turun secara bertubi-tubi, yaitu banyak malaikat yang turun silih berganti pada malam tersebut, membawa keberkahan dan rahmat. Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, dia mengatakan tu'adilu fi fadliha alfu syahrin. Keutamaannya, kelebihannya sama dengan 1000 bulan. Yaitu fal amalu alladhi yaqa'u fiha, amal yang terjadi pada malam itu. Ya, amal yang terjadi pada malam itu khairun minal amali alladhi fi alfi syahrin. Itu lebih baik, ya, daripada amal 1000 bulan. Jadi amal alladhi yaqa'u fiha, yang terjadi pada malam itu, fiha fi tilkal laila, pada malam itu. Jadi kalau amalnya pada malam itu tidur, maka tidurnya lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu kita bacakan kemarin hadis Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Ya, beliau keluar pada malam-malam ganjil 23, 25, 27, 29 untuk mengejar malam yang diprediksi adalah malam Lailatul Qadar. Karena penetapan malam Lailatul Qadar terangkat gara-gara apa? Gara-gara pertengkaran yang terjadi di antara dua orang muslim. Oleh karena itu terangkatlah penyebutan atau penetapan malam Lailatul Qadar. Namun jangan putus asa, kata Rasulullah, carilah dia di malam-malam ganjil. Ya tentunya ibadah fikih, ingat, kalau Rasulullah mengatakan malam-malam ganjil, ya tentunya sangat tipis kemungkinan itu terjadi pada malam-malam genap. Karena kalau itu terjadi pada malam-malam genap, tidak ada faedah dari sabda Rasulullah SAW, carilah dia pada malam-malam ganjil. Ya, itu faedah yang dapat kita petik dari sabda Nabi. Dan Nabi tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Ada sebagian orang mengatakan, saya yakin malam ke-28 katanya. Dari mana keyakinan itu didasari? Apa dasar keyakinan itu? Sementara Rasulullah memerintahkan kita untuk mencarinya pada malam-malam ganjil tersebut. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat, dan para sahabat sendiri mengatakan, kami tahu malam apa itu yang mana Rasulullah memerintahkan kami untuk menghidupkannya dengan salat.
yaitu malam ke-27 seperti yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hadza mimma yatatahayyara fihi al-albab. Ini merupakan satu keutamaan yang membuat terheran orang-orang yang berakal. Wa taddahishu lahul uqul, dan membuat akal menjadi takjub. Haitsu manna ala hadhihi al-ummah ad-dha'ifah al-quwwah wal quwwah bi lailatin yakunu fiha al-amal yuqabil wa yazid al-shahrin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat yang lemah. Ya, umat yang lemah, yang paling singkat usianya, yang paling banyak mendapatkan dispensasi. Ini umat Islam, umat paling muda, umat paling lemah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan dan kelebihan dengan satu malam ibn Fiddin di lailatin yakunu fiha al-amal yuqabilu wa yazid, yang sama bahkan lebih daripada 1000 bulan. Umur rajulin mu'ammar umuran tawilan, seorang mungkin diberi umur yang panjang, seperti misalnya 80 atau 90. Tentunya ikhwan fillah, dia tidak akan bisa mencapai usia di atas 200. Orang manusia yang paling tua sekarang saja tidak mencapai 150 tahun. Jadi untuk mencapai usia 1000 bulan tidak mungkin. Tapi itu mungkin diraih, dicapai dengan apa? Dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha ayat suru." Tanazzalul malaika fi hadhil lailah. Banyak turun malaikat pada malam tersebut, likasrati barakatiha, karena banyaknya berkah pada malam itu. Wal malaikah yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah war rahmah. Dan para malaikat itu turun bersama berkat dan rahmat. Ya. Karena itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan rahmat. Dalam satu hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah berkata kepada para sahabat, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. La yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga di antara kamu dengan amalnya, yaitu dengan membayarnya dengan amalnya. Ya, karena Rasul mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, bahwa perniagaan yang mahal itu surga, terlalu mahal untuk dibeli dengan amal kita. Maka ya, tentunya amal kita habis untuk membayar nikmat yang kita cicipi di dunia. Kalau itu harus dihitung, karena sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bahwa akan dibentangkan 3 catatan, ya, bagi umat manusia, bagi setiap hamba. Catatan yang pertama berisi nikmat-nikmat yang sudah dicicipinya. Catatan kedua berisi dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Catatan ketiga adalah berisi, ya, catatan-catatan tentang amal soleh yang pernah dilakukannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada catatan yang pertama, berdiri dan bangkitlah. Maka bangkitlah catatan nikmat. Ya. Baru satu nikmat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nikmat yang paling kecil yang dicicipinya di dunia, bangkit dan mintalah gantinya. Maka nikmat yang paling kecil ini sudah menghabiskan seluruh amal kebaikannya. Nah, bagaimana kita mau membayar surga dengan amal kita? Sementara amal kita saja kalau dikumpulkan semuanya itu habis untuk membayar nikmat Allah yang paling kecil. Nikmat Allah yang paling kecil habis amal kita untuk membayarnya. Jadi Rasul mengatakan tidak ada satu orang pun dari kamu masuk surga dengan amalnya. Ya, janganlah antum merasa hebat dengan amal. Itu belum apa-apa. Ya, itu belum apa-apa. Yang paling penting adalah Rasul mengatakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Wala, tidak aku juga." Artinya amalku juga tidak bisa untuk membeli surga. Amal Nabi yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang.
yang datang kepada Allah dengan membawa pahala tanpa dosa, itu pun tidak bisa membeli surga dengan amalnya. Kemudian Nabi mengatakan illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia, mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada diriku. Artinya seorang masuk surga dengan rahmat dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam itu turun malaikat bersama turunnya berkah dan rahmat. Berkah itu sangat penting Ibn Fiddin. Ya, harta yang berkah itu jauh berbeda dengan harta yang tidak berkah. Umur yang berkah itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda dengan apa? Umur yang tidak berkah. Walaupun panjang umurnya tapi tidak berkah. Walaupun banyak hartanya tapi tidak berkah. Anak istri yang berkah, anak keturunan yang berkah, istri yang berkah, harta yang berkah, hidup yang berkah, inilah satu kelebihan yang dimiliki oleh seorang hamba dan merupakan tanda keberuntungan. Coba lihat orang-orang yang tidak memiliki keberkahan pada hartanya, keluarganya, usianya, umurnya, hidupnya, ilmunya. Ilmu ada dua macam, ilmu yang berkah dan ilmu yang tidak berkah. Jadi berkah itu sangat kita harapkan, dan kita harapkan kita mendapatnya dan memperolehnya pada malam Lailatul Qadar, karena pada malam itu turun berkah dan rahmat di kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an, sebagaimana berkah itu turun pada saat membaca Quran. Wa yuhituna bi khilafil dzikr, dan meliputi menaungi majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Wa yad'una ajnihatahum, dan para malaikat ya mengepakkan ataupun menutupi dengan sayap-sayapnya bagi seorang penuntut ilmu bisidqin yang benar-benar datang untuk menuntut ilmu. Ta'ziman lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada seorang penuntut ilmu. Jadi demikian Ibn Fiddin. Azani Allah wa iyyakum. Jadi para malaikat turun pada malam itu ya secara berduyun-duyun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin, yaitu surat Dukhan ayat 3 sampai ayat 5 sampai ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Berkenaan dengan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada ayat yang lain, yaitu surat Dukhan ayat 3 sampai ayat 6 tadi yang kita bacakan. As-Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya Ibn Fiddin, fi lailatin mubarakah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh barakah, ay katsiratul khair wal barakah, yang banyak kebaikan dan barakahnya. Wahia Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, kalamullah yang tidak makhluk itu turun pada malam Lailatul Qadar. Allah memilihnya ya sebagai waktu turunnya kalamnya, ya, waktu turunnya kalamnya yang akan disampaikan melalui malaikat Jibril kepada nabinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu turun pada malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Fa anzala afdalal kalam bi afdalal layali wal ayyam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kalam Allah bi afdalil layali wal ayyam, pada malam yang paling afdal juga, malam yang paling baik dan paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Ala afdalil anam, kepada hamba yang paling utama juga, hamba yang paling baik juga, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lughatil arabil kiram, dengan bahasa Arab yang mulia. Liyunzira bihi qauman aqadhumul jahalah, untuk memberikan peringatan kepada manusia-manusia yang telah diliputi dengan kejahilan.
wa ghalabat alaihimus syaqawah, yang telah ditutupi dengan berbagai macam kemalangan atau kerugian-kerugian, fayastadi'u binurihi, agar mereka bisa mengambilnya sebagai cahaya, wa yastadi'u min huda, dan bisa mengambil hidayah darinya, wa yasiru wara'ah, dan dapat meniti dan menapak tilasinya, wa yahsulu lahumul khairid dunyawi, hingga mereka mendapatkan kebaikan duniawi, wal khairul ukhrawi, dan kebaikan ukhrawi. Oleh karena itu Allah mengatakan inna kunna mundirin fiha, ay fi tilkal lailah al-fadilah, pada malam yang utama itu, allati nazala fiha al-Qur'an, yang diturunkan Quran padanya, yufradu kullu amrin hakim, diputuskan semua perkara yang maha bijaksana, ay yufassal wa yumayyaz, diputuskan dan dipilah-pilihkan, wa yuktab kullu amrin qadariyyin wa syar'iyyin hakamallahu bihi, dituliskan semua perkara qadari wa syar'i, takdir kauni dan takdir syar'i. Kauni dan syar'i, apa yang dia makan dan apa yang dia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya secara kauni dan syar'i, pada diri seseorang, apa yang terjadi di dunia kauni dan syar'i, itu diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah penulisan takdir sanawi terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ditulis bukan ditulis pada malam tersebut. Begitu agungnya malam tersebut. Jadi wajar kalau Rasulullah bersungguh-sungguh mengejarnya, rela tidak tidur untuk mengejarnya. Demikian Ibn Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Hakamallahu bihi, yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, ya, di Lauhul Mahfuz. Jadi dipindahkan penulisannya dari Lauhul Mahfuz, ya, kepada catatan 1 tahunan itu pada malam Lailatul Qadar. Diputuskan, dipisahkan, ditamyiz dan ditafsil. Ya, tamyiz dan tafsil itu diperinci lagi pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita mohon kepada Allah, wala yaruddul qada illa doa, dan tidak ada yang dapat merubah ketentuan kecuali doa. Jadi banyak-banyak. Oleh karena itu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku baca apabila diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar? Maka Nabi mengatakan, banyak-banyaklah membaca quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Coba lihat doa yang agung ini, Ibn Fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dibuka dengan apa? Penyebutan asma Allah al-husna, yaitu afu. Innaka afuwwun, salah satu asma Allah al-afu. Tuhibbul afwa, salah satu sifat Allah yang maha mulia, yaitu al-mahabbah. Allah Subhanahu wa taala mencintai, Allah Subhanahu wa taala menyukai. Menyukai apa? Al-afu, pemaafan, memberi maaf, menerima, mengampuni dan menerima taubat dari hambanya. Walladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an katsir. Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan banyak dari kesalahan mereka. Jadi kita butuh kemaafan dari Allah. Karena kalau kita sudah dimaafkan Allah, maka mulus jalan menuju surga. Jangan andalkan amal. Coba lihat orang yang kita bicarakan tadi, amal apa yang bisa diandalkannya? Sehingga malaikat azab berkata kepada malaikat rahmat, dia belum pernah melakukan kebaikan. Belum ada kebaikan yang dilakukannya. Hanya beberapa amal yang penting dilakukannya pada masa hidupnya. Ditambah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibn Fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ditulis pada malam Lailatul Qadar ini takdir kauni dan syar'i. Ini suatu perkara yang agung. Jadi kita tidak tahu ya apa yang dituliskan. Nabi pernah keluar dan mengatakan kepada para sahabat, mengacungkan buku di tangan kanan beliau secara simbolis, mengatakan ini adalah buku, kata Nabi. Di dalamnya telah tertulis nama penghuni surga, namanya, nama bapaknya, nama kakeknya. Tidak ada satupun yang terluput dari penghuni surga kecuali tidak tertulis di dalamnya. Artinya tidak ada penghuni surga yang tidak tertulis di situ namanya.
Kemudian Rasulullah mengacungkan buku di tangan kirinya secara simbolis. Ya, tidak ada kalau dibuka buku itu tidak ada. Cuma secara simbolis, artinya ada dua buku catatan. Di dalamnya telah dituliskan nama-nama penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, kemudian Rasul mengacungkan buku di tangan kirinya saya berkata, nah ini adalah buku penghuni neraka. Telah dituliskan nama penghuni neraka, namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, tidak ada satupun yang terluput darinya. Jadi semua sudah tertulis. Dan penulisan itu diperinci ikhwan-ikhwan pada malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi mulai dari malam Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar berikutnya. Apa yang terjadi satu tahun ini di bulan. Apakah dia pada tahun ini termasuk orang yang mendapat berkah, menjadi orang yang lebih baik, rezekinya, ya, kehidupannya, mulai dari takbir qaumi sampai takbir syar'i termasuk amalnya. Apakah dia diberi inayah, ya, diberi hidayah untuk bertaubat, taufik untuk bertaubat, untuk memperbaiki ini tertulis pada malam Lailatul Qadar ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu sungguh-sungguhlah mengejar malam Lailatul Qadar ini. Isilah dengan qiyam, karena Rasul mengatakan maqama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qama berdiri untuk apa? Salat ikhwan fillah. Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Sayang penetapannya belum kita ketahui, tapi Rasulullah telah menyebutkan malam-malam yang diperkirakan. Malam-malam ganjil. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, akan diampuni dosanya yang telah lalu ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh untuk mengejarnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, mereka menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat sarung mereka. Dan mereka bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan mereka pada malam-malam yang lain. Bukan berlebih-lebihan. Ya, bukan berlebih-lebihan. Sebagian orang mungkin menganggap berlebih-lebihan sekali. Tidak, itu bukan berlebih-lebihan. Bahkan begitulah dia amal salaf. Mereka bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan pada malam-malam yang lain. Sebagian mengatakan, cukup dengan hadis maqama al-imam kutiba lahu qiyamul lailah. Kalau itu jadi satu alasan, ya maka tentunya Nabi dan para sahabat tidak berpayah-payah untuk menghidupkannya pada malam tersebut, ya, menghidupkannya dengan sholat pada malam tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya membaca Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Tapi apakah itu menyamakan orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir sama seperti orang yang hanya membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali? Ya tentu tidak. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, setiap amal itu tergantung dengan tingkat kesulitannya, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah suatu kesempatan waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kebaikan kepada kita semua. Yang mana itu semua dapat kita raih dengan al-qiyam maqama Lailatul Qadri. Wa hadhihi al-kitabah wal Qur'an, dan penulisan takdir dan Al-Furqan alladhi yakunu fi Lailatul Qadar. Penulisan takdir dan pemisahan takdir yang terjadi pada malam Lailatul Qadar ini merupakan salah satu ahadul kitabat allati tuktab wa tumayyaz, merupakan salah satu penulisan takdir yang dituliskan, ya, dan diperinci dari Lauhul Mahfuz ke penulisan sanawi tersebut, penulisan tahunan tersebut. Fatatabaqa al-kitabul awal, untuk diselaraskan dengan penulisan pada kitab yang pertama, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Alladzi kataballahu fihi maqadirul khalaiq, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir al-khalaiq, seluruh makhluk, ajal mereka, rezeki mereka, amal mereka, dan nasib mereka, beruntung ataupun celaka. Ya, beruntung ataupun celaka. Yang mana penulisan itu dipindahkan ketika ia berada di dalam perut ibunya. Ya,
4 bulan berada di dalam perut ibunya. Kemudian diperbaharui lagi, diperinci lagi pada malam setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Jadilah kita ibadina azani Allah wa iyyakum jami'an orang-orang yang beruntung pada malam Lailatul Qadar. Jangan isi dengan tidur, rugi ibadina azani Allah wa iyyakum jami'an. Hanya beberapa hari. Ada berapa hari dalam 1 tahun ibadina? Berapa hari? 365 hari. Mengorbankan 3 hari. Kalaulah kita anggap berat mengisi hari-hari lainnya dengan ibadah seperti itu, hanya 3 hari atau 4 hari ya dalam 1 tahun untuk mengejar ini fadilah itu, apa beratnya? Itu tidak ada beratnya apabila kita mengetahui keutamaannya. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Tsumma innallaha qad wakkala malaikatahu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikatnya taktubu ma yasayjri alal abdi untuk menuliskan apa yang terjadi. Ya, taktubu ma sayajri untuk menuliskan apa yang bakal terjadi alal abdi atas seorang hamba. Wa huwa fi batni ummihi. Ketika itu dia berada di dalam perut ibunya. Summa waqalahum ba'dahu wujuduhu ila dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada para malaikat untuk menulis amal-amalnya selama ia ada di dunia. Wa wakkala bihi kiraman katibin yaktubuna wa yahfaduna alaihi amalahu. Tsumma ta'ala yuqaddir fi lailatul qadar ma yakunu bis sana. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir dalam 1 tahun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Selesai perkataan dari As-Sa'di Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Nah kemudian mata tutaharra wa tultama. Kapankah malam Lailatul Qadar ini dikejar dan dicari? Tahari artinya berusaha untuk mendekati. Ya, itu namanya tahari. Ya, tahari adalah berusaha untuk mendekati, pendekatan. Ya, ketika orang salat disuruh untuk tahari as-sutra, untuk berusaha mendekati sutra. Demikian juga malam Lailatul Qadar disebut taharru. Rasul mengatakan taharru Lailatul Qadar. Artinya apa? Coba dekati. Ya, malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, karena penetapannya kita tidak tahu, ini rahasia. Ada hikmah di balik itu. Ya, supaya kita semangat di dalam berlomba-lomba untuk mengejar ibadah, untuk beribadah. Kalau nggak ditetapkan, ya kalau misalnya ditetapkan, tentunya orang akan memperkirakan, wah ini malam ini saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakannya. Namun, ya syariat yang maha mulia ini tidaklah memberikan suatu keberatan bagi umatnya. Melalui Rasulnya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita perkiraannya. Ja'a fi Rawdatun Nadiyah, di dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah disebutkan. Wa fil Musawwa, dan dalam kitab Al-Musawwa, ikhtalafu fi ayyi lailatin hiya arja. Para ulama berselisih pendapat tentang malam apa yang paling diperkirakan. Wal aqwa innaha lailah fi awsaril asyaratil akhirah. Yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam ganjil 10 malam terakhir. Tatapaddam wa tata'akhkhar, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Bisa 29, bisa 27, bisa 25, bisa 23. Wa qawlu Abi Sa'id, dan pendapat Abu Sa'id, annaha lailata 21, malam ke-21. Wa qala al-Muzani wa Ibnu Khuzaimah, innaha tatanaqqal kulla sanatin lailah. Bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Satu tahun berikutnya itu berpindah-pindah. Jam'an bainal akhbar, untuk menggabungkan antara kabar-kabar yang ada. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar. Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar, annaha lailata 21, malam ke-21, malam ke-23.
malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29 dan malam terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yujawir fil asr al-awakhir min Ramadan, bahwa Rasulullah SAW yujawir ay ya'takif, beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wa yaqul, dan beliau berkata, taharru lailatul qadri, carilah, dekatilah malam Lailatul Qadar itu fil asril awakhir, pada 10 malam terakhir min Ramadan. Kemudian diperinci lagi lebih khusus, taharru Lailatul Qadar fil witri min al asril awakhir min Ramadan, pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih khusus lagi, yaitu apa? Taharru Lailatul Qadri fi sab'il awakhir, di 7 malam ganjil terakhir. 7 malam ganjil dimulai dari malam apa? Malam 23. Wa fi lafdhin lahu qala Rasulullah iltamisuha fil 'ashr al-awakhir fa in dha'afa ahadukum aw 'ajaz fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi. Carilah pada 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar. Jika kamu lemah, artinya tidak sanggup, maka fala yaghlibanna, jangan sampai lewat malam 7 malam yang tersisa. Ya, 7 malam yang tersisa dari malam-malam ganjil. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia perkiraan, ya, kapan terjadinya, kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan yaltamisu Lailatul Qadar qabla an tubana lahu." Bahwa Rasulullah beriktikaf pada 10 malam pertengahan bulan Ramadan, yaitu malam 10 sampai 20, mencari malam Lailatul Qadar sebelum dijelaskan kepada beliau. Falamma yanqadaina amra bil bina'i faqwid, dan setelah selesai Rasulullah memerintahkan kemah untuk dibongkar. Summa ubinat lahu annaha fil ashr al-awakhir, kemudian dijelaskan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah mencarinya pada 10 pertengahan. Ternyata bukan pada 10 malam pertengahan itu. Maka diperintahkan untuk membongkar kemah, yaitu tenda untuk beliau iktikaf. Ternyata ia terjadi pada 10 malam terakhir. Fa'amara bil bina fa'uid, kemudian diperintahkan tirai ataupun tempat untuk iktikaf itu untuk dibangun kembali. Semua kharaja. Kemudian Rasulullah keluar menemui manusia, menemui kaum muslimin. Faqal, dan berkata, ya ayuhan nas, innaha kanat ubinat li Lailatul Qadar. Sungguh, wahai manusia, sungguh telah dijelaskan kepadaku malam Lailatul Qadar. Wa inni kharajtu li ukhbirukum biha. Sesungguhnya aku keluar untuk mengabarkannya kepada kamu. Faja'a rajulan yahtaqani ma'ahum syaitan. Tapi ternyata ada 2 orang yang bertengkar. Bersama keduanya ada syaitan. Jauhi pertengkaran, ya para hadirin. Azan ya Allah wa iyyakum. Gara-gara pertengkaran, penetapan malam Lailatul Qadar disamarkan, dirahasiakan. Gara-gara pertengkaran 2 orang ditahan masuk surga. Gara-gara pertengkaran seorang terhalang dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi pertengkaran. Ya. Ada sebagian orang yang tabiatnya suka bertengkar. Nah, ini dihindari, dijauhi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati antum jadi hati yang lembut. Karena dalam satu kata hikmah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati adalah bencana Allah di muka bumi. Yang paling baik adalah yang paling lembut, yang paling segar dan paling terkendali. Itu hati yang paling baik. Ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Fanusituha, lalu aku dibuat lupa karena pertengkaran mereka itu. Coba lihat bagaimana pertengkaran membuat bukan hanya hati orang yang bertengkar sibuk, terganggu, hati orang lain juga terganggu. Orang lain juga terganggu dengan pertengkaran kita. Ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bukan kita saja, orang lain juga terganggu. Bal kanisuha fil ashril awakhir min Ramadan.
Akan tetapi jangan putus asa, carilah di 10 terakhir bulan Ramadan, iltamisuha, carilah fit-tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Carilah pada at-tasi'ah. Di sini ada beberapa penafsiran. Ya, disebutkan oleh perawi di sini. Ya Abu Sa'id, innakum a'lam bil adadi minna. Wahai Abu Sa'id, yaitu perawi hadis ini, sesungguhnya engkau lebih tahu tentang bilangan daripada kami. Abu Sa'id jawab ajal. Nahnu ahaqqu bidzalika minkum. Kami lebih berhak daripada kalian tentang hal ini. Qala qultu, maka aku bertanya, mat tasi'ah was sabi'ah wal khamisah? Apa maksudnya tasi'ah, sabi'ah dan khamisah? Qal, maka Abu Sa'id mengatakan, ini tafsir dari perawi lebih diterima. Idza marat wahidah wa isrun, fallati taliha tintaini wa isrin, wa hiya tasi'ah. Jika telah lewat 21 Ramadan, maka berikutnya adalah 22. Wa hiya tasi'ah, itulah dia 9. Artinya malam ke-23. Fa idza marat thalatha wa isrun, fallati taliha as-sabi'ah. Jika sudah lewat 23, maka berikutnya adalah sabi'ah, yaitu 25. Fa idza marat khamsu wa isrun fallati taliha al-khamisah. Jika sudah lewat 25, maka yang berikutnya adalah al-khamisah, yaitu 27. Diriwayatkan dari Abdullah bin Unais, ia mengatakan uridu lailatul qadar tsumma unsituha. Rasul mengatakan telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar, namun aku dibuat lupa. Wa urani subhaha asjudu fi ma'in wa tin. Dan diperlihatkan seolah-olah aku melihat pada subuhnya, pada pagi harinya aku sujud di atas genangan air dan becek, yaitu becek. Qala famutirna lailatal salasa wa isrin. Pada saat itu kami mendapat hujan, yaitu turun hujan pada malam ke-23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat mengimami kami pada malam 23 tersebut. Fansarafa, kemudian beliau pulang. Wa inna asaral ma' wa tin ala jabhatihi wa anfihi. Sungguh pada kening dan hidung beliau terdapat bekas-bekas lumpur. Ternyata pada tahun itu malam Lailatul Qadar turun pada malam ke-23. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Biasa Rasulullah keluar mengimami mereka salat pada malam-malam wajib. Ya, pada malam ini kita mulai dari 25. Tahun depan insyaallah mulai 23. Ya, Pak. Ya. Insyaallah. Wa kana Abdullah bin Unais yaqul salat isri. Ya, malam ke-23. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar fi tasi'atit tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan, pada tasi'atit tabqa, 9 tersisa, yaitu pada malam ke-21. Fi tasi'atit tabqa, pada malam 7 malam tersisa, yaitu malam ke-23. Wa qamisatin tabqa, dan pada 5 malam tersisa, yaitu malam ke-25. Dilihat dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah ditanya tentang malam Lailatul Qadar, hiya fil ashril awakhir fil khamisah aw tsalitsah. Rasul mengatakan itu pada 10 malam terakhir, pada 25 atau 23. Dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan hiya fil ashril awakhir fi tis'in yaqin aw fi sab'in yabqin, yaitu pada tis'in madhi, 9 yang sudah lewat, yaitu pada malam at-tasi' wal isrin, malam ke-29. Wa fi sab'in yabqin, dan pada 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, yaitu Lailatul Sabi wal Isrin, malam ke-27. Jadi berdasarkan riwayat ini, riwayat Ibnu Abbas ini, dia mengatakan malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar itu 27 dan 29. Ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari Muawiyah terakhir, iltamisu Lailatul Qadri akhir lailatin min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu
di 10 malam terakhir, di malam terakhir bulan Ramadan. Ya, bisa 29, bisa 30. Malam terakhir bulan Ramadan, Ibn Fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah dia, Ibn Fiddin, beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang perkiraan malam apakah itu Lailatul Qadar. Kalau kita kumpulkan dari riwayat yang ada, maka malam-malam itu lebih cenderung kepada malam-malam ganjil. 23, 25, 27 dan 29. Maka carilah malam-malam tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi banyak riwayat dari sahabat khusus menjelaskan masalah ini. Artinya mereka memiliki perhatian yang penuh dalam masalah ini, tentang masalah ini, dan mereka memfokuskan diri untuk beramal pada malam-malam tersebut. Kemudian qiyamu wa du'a fi Lailatul Qadar. Tapi sebelum itu kita bacakan di sini riwayat yang terakhir ya dari Ubay bin Ka'ab seperti yang kita sebutkan tadi. Dia mengatakan, qila lahu inna Abdullah bin Mas'ud yaqul man qama lailahu as-sanah ataba lailatul qadar. Ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang qiyamul lail setahun penuh maka dia pasti mendapatkan lailatul qadar. Faqala Ubay, maka Ubay mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, yang berhak disembah selain Dia. Inna la fi Ramadan, sungguh Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Yahlifu ma yastasni, wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hi. Dan demi Allah, kata Ubay, sungguhnya aku la a'lam, lebih tahu malam apakah itu. Hiya lailah, itulah malam allati amarna biha Rasulullah bi qiyamiha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan qiyam, melakukan salat pada malam tersebut. Hiya lailata sabihatu sab'in wa isrin, itulah malam ke-27 Ramadan. Wa amaratuha, dan tandanya adalah Antatul asyams fi sabihati yaumiha bayda la shi'a laha. Pada pagi harinya matahari terbit putih, ya, memancarkan cahaya putih, tidak ada silau padanya, yaitu kita tidak silau memandangnya. Itulah riwayat terakhir dari Ubay bin Ka'ab mengenai malam Lailatul Qadar. Azan ya Allah wa iyyakum. Jadi di sini Ubay bin Ka'ab memastikan, dia bersumpah bahwa malam itu adalah malam 27 Ramadan, di mana Rasulullah memerintahkan kepada mereka, yaitu para sahabat, untuk melakukan qiyam pada malam tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan Ibn Fiddin mengenai qiyamu Lailatul Qadri wa du'a fiha. Rasul mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan diriwayatkan dari Aisyah yang mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku tahu, ya, malam Lailatul Qadar tersebut, apa yang harus aku bacakan? Apa yang harus aku baca? Quli, kata Rasulullah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Jadi kita banyak mengulang bacaan doa ini. Ya Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu. Dan tidak terhalang bagi seseorang untuk mengucapkan doa-doa lainnya yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian sifat Lailatul Qadri. Karakteristik Lailatul Qadar. Yang pertama, takunu lailah taliqah. Takunu lailah talqah, la harrah wala baridah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang talqah, yang cerah, sahlah thayyibah, mudah dan baik, nyaman, tidak panas dan tidak dingin sekali.
Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah mengatakan inni kuntu uridu lailatul qadar. Nah, kadang-kadang lailatul qadar diperlihatkan kepada beberapa orang. Itu bisa. Seperti yang terjadi pada diri Jabir. Dia mengatakan kuntu uridu lailatul qadar. Dahulu aku pernah diperlihatkan malam lailatul qadar. Tsumma nasituha, kemudian aku lupa. Kira-kira malam apa itu? Wa hiya fil ashril awakhir. Itulah malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wahia talqah balja la harah wala barida. Itulah malam yang talqah, yang sahlah thayyibah, malam yang nyaman. Balja ay musyrifah, yang cerah. La harah wala barida, tidak panas dan tidak dingin, tidak terlalu panas hingga membuat kita gerah dan tidak terlalu dingin hingga membuat kita menggigil. Jadi malam yang mu'tadil, yang pertengahan, yang nyaman, supaya kita azani Allah wa ibn. Yang kedua, tandanya adalah tatul usyam fi sabihati yaumiha bayda la syi'a laha. Matahari pada pagi harinya terbit putih, mengeluarkan cahaya putih, tidak silau memandangnya. Kemudian kasratul malaikah fil ardi lailatul qadri. Banyaknya malaikat-malaikat yang berkeliaran di muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Sabi'ah atau Tasiyah wa Isrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam 27 atau 29 Ramadan. Innal malaikah tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam tersebut di muka bumi lebih banyak daripada jumlah bilangan butir-butir pasir yang ada di bumi. Begitulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi sebagian ulama ikhwan fillah membuat bab, bahkan membuat kitab khusus di dalam buku-buku mereka, kitab Lailatul Qadar. Artinya mereka memiliki perhatian yang sangat besar berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, maka janganlah kita mengabaikannya. Tersisa masalah yang terakhir. Yaitu masalah klasik pada orang sekarang, yaitu sering terjadi. Sebenarnya kita sudah berulang kali menjelaskan masalah ini. Tapi tidak henti-hentinya kita imbau kepada para mufassir, ya, karena ilmu ini perlu diulang-ulang, dan bagi yang belum tahu ini penting untuk diketahui bukan dikit. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu mengenai penetapan hari Lebaran. Ada satu pertanyaan. Hal yasum wa yuftir man ra'al hilal wahdahu. Bolehkah seorang puasa Ramadan atau berhari raya karena ia melihat hilal sendirian? Atau berdua, bertiga, berempat, berlima, atau satu rombongannya, satu organisasinya. Melihat hilal, anggaplah melihat hilal. Bolehkah mereka puasa terpisah dari kaum muslimin lainnya? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Dan begitulah memang masalah-masalah fikih pasti ada perselisihan pendapat. Akan tapi al-haqqu wahidun la yata'addad. Benar itu satu, bukan berbilang-bilang. Di antara mereka ada yang berpendapat wajib berpuasa dan berhari raya berdasarkan sabda Nabi sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Wa minhum man ra'a, sebagian mereka berpendapat tidak berpuasa dan tidak berbuka illa ma'annas. Tidak boleh dia berpuasa, tidak boleh dia berhari raya kecuali bersama kaum muslimin. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sauma yauma tasumun
wal fitra yauma tuftirun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhakun. Hari berpuasa Ramadan adalah hari di mana orang-orang kaum muslimin berpuasa, yaitu berpuasa Ramadan. Hari Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin berhari raya Idul Fitri. Hari Idul Adha adalah hari di mana kaum muslimin beridul Adha. Ada diriwayatkan dari Masruq, dia mengatakan, dia bercerita, dakhaltu ala Aisyah yauma Arafah. Aku datang menemui Aisyah pada hari Arafah. Faqalat, ia berkata, usku masruqat sawiqat wa aqdiru hulwa. Tuanglah bagi Masruq sawiqat, bubur sawiq, dan perbanyaklah maisannya. Faqultu inni lam yamna'ni an asuma al-yawma illa inni khiftu an yakuna yawman nahri. Sehingga tidaklah ada perkara yang menghalangiku untuk berpuasa pada hari ini, melainkan aku khawatir hari ini termasuk hari nahar, yaitu hari Idul Adha. Maka Aisyah mengatakan, an-nahru yawma yanharun nas wal fitru yawma yuftirun nas. An-nahru adalah hari nahar, hari menyembelih adalah hari manusia menyembelih, yaitu korban mereka. Dan harusnya hari Adha, Idul Adha. Dan hari raya Idul Fitri adalah hari di mana manusia berhari raya Idul Fitri. Jadi di sini ada hadis marfu satu. Dan yang kedua ada asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kedua. Jadi ini ada hadis marfu dan ada pengamalannya dari seorang sahabat dan mengingkari perbuatan seorang tabi'i yang keliru di dalam mengamalkan mengenai masalah hari raya, berhari raya dan berpuasa. Syekh Al-Albani mengatakan, yaitu setelah membawakan hadis as-sauma yauma tasumun, hari berpuasa adalah hari di mana kamu semua berpuasa, di dalam silsilah hadis sahihah. At-Tirmidzi berkata setelah hadis tersebut, fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebahagian ahli ilmu telah menjelaskan hadis ini. Dia berkata, inna ma'na hadza, sesungguhnya maknanya adalah as-saumu wal fitru ma'al jamaah wa idhamin nas. Sesungguhnya berpuasa dan berhari raya itu bersama jemaah dan bersama mayoritas manusia, kaum muslimin. As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam mengatakan fihi dalil ala ayyu tabar fi thubutil Eid al-muwafaqatu lin-nas, bahwa di dalam hadis itu terdapat dalil bahwa yang mu'tabar di dalam penetapan Eid adalah muwafaqatu an-nas, sama dengan kaum muslimin. Wa annal mutafarrid bi ma'rifati yaumil Eid bir-ru'yah, bahwa orang yang tahu hari Eid dengan ru'yahnya sendiri, yajib alaihi muwafaqatu ghairihi, dia harus mengikuti kaum muslimin yang lainnya. Wa yalzimu hukmuhum bis salati wal iftari wa udhiyah, dan dia harus mengikuti keputusan kaum muslimin di dalam salat, salat Idul Fitri dan Idul Adha, iftar, berhari raya, dan menyembelih korban. Menyembelih korban juga demikian, bersama manusia. Muwafaqatun nas, muwafaqatul muslimin, tidak menyempal sendirian, membuat yang aneh-aneh. Sekarang banyak makhluk aneh kepada kita. Azan ya Allah wa iyyakum. Enggak tahu dari planet mana.
Kemudian Ibnu Qayyim. Tadi yang pertama siapa? Tirmidzi. Kemudian Hadim. Kemudian di sini Ibnu Qayyim telah menyebutkan perkataan yang semakna di dalam Tahdhirus Sunan. Dia mengatakan, "Fihi rad ala man yaqul." Hadis ini merupakan bantahan orang yang mengatakan, "Inna man arafa tulu'ul qamar fi taqdir hisabil manazil, jaza lahu an yasum wa yuftir duna man la ya'lam." Hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan, sesungguhnya siapa yang mengetahui terbit tempat terbitnya atau terbitnya bulan dengan ilmu hisab, maka dia boleh berbuka dan boleh berpuasa dan berhari raya menurut perhitungannya sendiri. Duna man la ya'lam, tidak dengan orang yang tidak memiliki ilmu hisab atau tidak mengetahui ilmu hisab. Wa qila inna syahidul wahid, dikatakan bahwa saksi satu orang apabila dia melihat hilal, walam yahkumul qadi. Ya, coba di sini ini masih perkataan Ibnu Qayyim. Pertama beliau membantah orang yang memakai hisab. Ya, hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang memakai hisab. Dia mengatakan kalau kita tahu ilmu hisab berarti kita sudah ru'yah. Kami sudah lihat hilal melalui apa? Melalui hitungan. Ini hadis ini bantahannya. Kata Ibnu Qayyim, ya, yaitu hadis al-fitr as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhafun nas. Lebih lanjut beliau mengatakan, inna syahidal wahida, sesungguhnya satu orang saksi apabila ia melihat hilal. Ya, coba perhatikan baik-baik perkataan Ibnu Qayyim ini. Apabila satu orang saksi apabila dia melihat hilal, walam yahkumil qadi bi syahadatihi, akan tetapi qadi yaitu pemerintah tidak menetapkan hukum berdasarkan persaksiannya itu, artinya tidak menerimanya, annahu la yakunu hadza lahu shauman, maka dia tidak boleh berpuasa sendirian. Kama lam yakun linnas, sebagaimana orang-orang lain juga belum berpuasa. Dia tidak boleh berhari raya sebagaimana orang-orang lain juga belum berhari raya, masih berpuasa. Itu Ibnu Qayyim. Abul Hasan As-Sindi di dalam Hasyiah ala Ibnu Majah, catatan kaki Sunan Ibnu Majah, ditulis oleh Abul Hasan As-Sindi. Setelah menyebutkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tadi, masih ingat hadis yang disebutkan oleh Tirmidzi dan beliau At-Tirmidzi sudah mengomentarinya dari di atas, ya. Ini penulis catatan kaki Sunan Ibnu Majah yaitu Abul Hasan As-Sindi mengatakan, wa zahirnya annahu ma'nahu, bahwa maknanya adalah anna hadhil umur laysa lil ahadi fi hadaqalun. Yang kita bawa perkataan para ulama karena memahami hadis, yang memahami satu masalah kita kembalikan kepada ahli ilmu, ya. Ya, beliau mengatakan zahirnya maknanya adalah bahwa urusan ini, hadhil umur, urusan ini, yaitu urusan apa? Urusan menetapkan awal puasa, urusan menetapkan lebaran, urusan menetapkan hari menyembelih korban. Ini urusan laisa lil ahadi fi hadaqalun. Tidak boleh satu orang pun ikut campur di sini. Ya, tidak ada hak orang per orang, pribadi di dalam masalah ini. Tidak ada pendapat pribadi. Ya, walaupun setinggi apa ilmunya. Tidak ada di sini pendapat pribadi saya besok lebaran. Apapun statusnya, apapun kedudukannya, putusan apapun organisasi yang dipimpinnya. Laisa lil ahadi fiha dakhalun wa laisa lahum at-tafarrud fiha. Tidak boleh mereka tafarrud, menyempal dari kaum muslimin yang lainnya. Bal al-amru fiha ila al-imam wal imam. Ini perkataan As-Sindi, Abul Hasan As-Sindi. Akan tetapi urusannya itu dipulangkan kepada imam dan al-jamaah. Kepada imam dan al-jamaah, kepada penguasa, kepada pemimpin.
Dialah yang mengumumkan kepada kaum muslimin yang ada di negerinya untuk berpuasa, berhari raya atau menyembelih korban. Wa ala hada, berdasarkan hal itu, fa idza ra'a ahadun al-hilal, apabila ada satu orang melihat hilal, warad dan imam syahadatahu, tapi imam menolak persaksiannya. Imam menolak persaksiannya, yaitu dia tidak dianggap thiqah. Ya. Dia dianggap tidak thiqah oleh penguasa, tidak dipercaya. Yang bagi Allah yasbutu fi haqqihi syai'un min hadhil umur, maka dia tidak boleh menetapkan puasa hari raya ataupun menyembelih korban bagi dirinya sendiri. Wa yajibu alaihi an yattabi'il jamaah fi dzalika, intaha kalam. Akan tetapi dia harus mengikuti jamaah di dalam masalah-masalah tersebut. Al-Albani mengatakan, ini ulama mutaakhirin yang disepakati keilmuannya. Syekh Al-Albani berkata, wa hadzal ma'na huwa al-mutabadir min al-hadis. Inilah makna yang langsung bisa kita pahami dari hadis tersebut. Wa yu'ayyiduhu, dan dikuatkan lagi argumentasi Aisyah terhadap Masruq. Ketika Masruq imtana'a min siyami yaumi Arafah, ya, tidak mau menolak untuk puasa hari Arafah, khasyatan yakuna yauman nahri, karena ia khawatir hari Lebaran. Coba lihat. Fabayyanat lahu annahu la ibrata bi ra'yihi, bahwa tidak ada ibrah, tidak perlu dipandang pendapat pribadi. Alaihi ittiba wa anna alaihi ittiba'il jamaah. Ini masalah hari Arafah, ya. Dia harus mengikuti jemaah juga. Hari Arafah ini contohnya, riwayat Masruq tadi. Termasuk juga lebih-lebih lagi pada puasa Ramadan. Alaihi ittiba'il jamaah, hendaknya dia mengikuti jamaah. Waqala, Aisyah mengatakan, an-nahru yauma yanharun nas. Hari Idul Adha itu hari orang-orang Idul Adha. Di mana tempat kamu tinggal? Di Indonesia ada pemerintah yang mengaturnya. Wal fitru yauma yuftirun nas, dan hari fitri, hari Idul Fitri adalah hari manusia berhari raya Idul Fitri. Lebih lanjut lagi, Syekh Al-Albani mengatakan, wa hadza huwa al-lahiq bis syari'ati samha. Inilah yang layak untuk syariat yang mudah ini. Syariat ini mudah, tidak sulit. Yang melihat hilal dengan apa? Bukan dengan alat-alat canggih, tidak perlu. Dengan mata kepala sudah cukup. Tidak perlu ilmu hisab. Ini adalah syariat yang mudah, yang bisa dilakukan mulai dari profesor sampai Arab Badui. Ini agama untuk semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan profesor saja, dan bukan juga untuk kalangan Arab Badui saja, tapi mulai dari profesor sampai Arab Badui. Ini Islam untuk semua, rahmatan lil alamin. Allati min ghayatiha tajmi'un nas, yang mana salah satu tujuan utama syariat ini adalah tajmi'un nas, persatuan ikhwan fillah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an wa kullu hizbin bima ladaihim. Wa tauhidu sufufihim, dan menyatukan barisan mereka. Wa in'aduhum an kulli ma yufarriq jam'ahum, dan menjauhkan kaum muslimin dari setiap perkara yang bisa mencerai-beraikan persatuan mereka. Karena al-ara' al-fardiyah, pendapat pribadi, al-ara' al-fardiyah. Fala ta'tabir syariah ra'yal fardi. Ini masih perkataan Al-Albani. Syariat tidak menganggap, tidak menjadikan mu'tabar pendapat-pendapat pribadi. Walau kana sawaban min wijhati nazarihi. Coba lihat, walaupun menurut pandangan seseorang pendapat itu benar,
Ijtihadnya itu benar. Yang tinggalkan pendapat pribadinya. Tinggalkan pendapat pribadi demi persatuan kaum muslimin. Khususnya di dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh Syalbani di sini, fi ibadatin jamaiyatin, di dalam ibadah yang sifatnya jamaiyah. Artinya yang mau berpuasa Ramadan itu bukan antum saja, bukan segelintir orang saja, semua kaum muslimin. Yang mau berhari raya bukan sebahagian kelompok saja, tapi semua kaum muslimin. Yang mau menyembelih korban bukan 1-2 orang saja, tapi segenap kaum muslimin. Tinggalkan pendapat pribadi untuk ikuti jamaah. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika ditanya tentang perselisihan di dalam masalah ini, beliau mengatakan yadullahi al-jamaah. Singkat. Beliau mengatakan tangan Allah bersama jamaah. Tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Beliau mengutip satu hadis cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama al-jamaah. Tapi kalau kita kutip hadis ini orang enggak ngerti. Dijawab, bagaimana kapan hari raya? Sudah jawab yadullah ma'al jamaah. Apa ini? Tangan Allah bersama jamaah. Tapi Imam Allah demikian. Ya, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya bagaimana jika ternyata apa yang disebut oleh pemerintah itu salah. Ya, seharusnya Idul Adha hari ini ternyata diselesaikan besok. Ya, Syekhul Islam mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa dia tetap harus ikut pemerintahnya. Taqaddamat atau ta'akharat. Baik ternyata lebih maju atau lebih mundur. Azanillahu wa kasaumi. Beliau mengatakan di sini, nanti perkataan Syalbani, kasaumi seperti ibadah puasa Ramadan, wa ta'yidi dan penetapan hari lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, wa salatul jamaati dan salat jamaah. Demikian disini fitina azanillahu wa iyyakum. Ala tara, tidak akan lihat bahwasanya para sahabat di antara mereka ada yang sholat di belakang yang lain, sebagian mereka sholat di belakang yang lainnya. Di antara mereka ada yang berpendapat menyentuh perempuan batal wudu. Ya, di antara mereka ada yang berpendapat keluarnya darah membatalkan wudu. Tapi mereka sholat sebagian di belakang sebagian lainnya. Di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian, ada yang menyempurnakan di dalam safar, ada yang mengqasar. Falam yakun istilamuhum hadza wa ghairuhu liyamna'ahum minal istima' fi shalah. Hal itu tidaklah menghalangi mereka, perselisihan mereka itu tidak menghalangi mereka untuk sholat bersatu di dalam sholat jemaah di belakang satu imam. Wal i'tidatiha, dan menganggap sholat ini itu sah. Wa dzalika li'ilmihim bi anna tafarruq fid din syarrun. Karena mereka tahu bahwasanya tafarruq fid din, berpecah belah dalam urusan agama adalah satu keburukan. Syarrun min al-ikhtilaf fi ba'd al-arab, lebih buruk daripada perselisihan dalam sebahagian pendapat-pendapat. Nah, demikian saya fikir. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Beliau mengatakan, walaqad balagha al-amr bi ba'dihim fi 'adam al-i'tidad bil-ra'y al-mukhalif li ra'y al-imam al-'azam fil mujtama' al-akbar, kamina ila hadd tark al-'amal bi ra'yihi itlaqan fi dzalikal mujtama' firaran mimma qad yantiju min asy-syarri bi sababil 'amal bi ra'yihi. Ini mengisyaratkan kepada peristiwa atau kisah Abdullah bin Mas'ud di Mina. Ya, di mana Abdullah bin Mas'ud di Mina salat di belakang Utsman bin Affan. Ya. Ketika akan salat, ya Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya salat qasar 2 rakaat. Imam ketika itu Imam Azam siapa? Utsman bin Affan salat 4 rakaat. Dan dia ikut salat 4 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa mengikuti salat 4 rakaat?" Beliau mengatakan al-ikhtilafu syarrun. Nah, demikian Ibnu Katsir. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik.
Nah, demikianlah ya penukilan dari pengajian Imam Khonifuddin, saya rasa sudah cukup. Jadi untuk penetapan Lebaran ini berulang kali dan senantiasa kita sampaikan ya supaya tidak ada lagi keraguan, kita menunggu ketetapan pemerintah. Dalam hadis dari Rasulullah SAW yang bercerita tentang bagian paman-paman sahabat dari kalangan Ansar, bahwa datang serombongan orang berkendaraan atau serombongan pengendara menemui Rasulullah. Pada saat itu kami berpuasa. Lalu rombongan itu bersaksi bahwasanya mereka telah melihat hilal kemarin. Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk berbuka dan keluar sholat hari raya pada keesokan harinya. Dan dari situ dapat diketahui bahwa kaum muslimin tetap berpuasa bersama Rasulullah selaku penguasa, selaku kepala negara. Dan Rasulullah yang menerima persaksian mereka dan menyuruh kaum muslimin untuk berhari raya, bukan pribadi-pribadi. Nah, ini yang kami fitih. Rahimani wa rahimakumullah jemaah. Jadi malam 27, jadi umumkan lagi bahwa kita akan mengadakan qiyam Ramadan. Dan nanti sore ada undangan buka puasa. Nanti sore juga ada undangan buka puasa bersama. Undangan itu hukumnya wajib juga lagi.